Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita tetap di lahan ya, itu lagi ada bapak-bapak bikin lahan untuk rencana mau dicangkol, mau ditanamin cabai ya itu. Tapi sekarang ini baru ditebas sih itu, yang bekas-bekas cuman pisangnya dipinggirin ya. Dia yang ditebas itu yang rumput-rumput yang nggak bisa dimanfaatkan karena mau untuk pupuk ya, untuk pupuk kompos teman-teman ya. Jadi kalau kita selalu berhati-hati di bidang sampah ini teman-teman, sampah atau pupuk kompos ini, insya Allah kita akan untung ya. Untungnya gimana? Kita nggak beli pupuk tapi bisa subur tanamannya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya setiap hari bisa mengikuti, menyimak video channel Wiratadaya ya, karena channel Wiratadaya selalu eksis di dalam pertanian setiap harinya. Di dalam pertanian mengikuti kalian semua yang petani pemula ya, petani pemula maupun senior, insya Allah sama ya. Yang penting kita mau sama-sama bekerja dan selalu berkarya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi karena ini minggir-minggir ini agak panas teman-teman, cuaca panas, ini udah jam 11 karena sebentar lagi kita mau pulang Jumatan ya. Ini hari Jumat teman-teman, sebentar lagi mau Jumatan, kita setankan bikin video dulu teman-teman. Kalau setelah kita bikin video nanti selesai baru pulang ya. Jadi itu teman-teman, nanti pinggirnya setelah dicangkol, pinggirnya kita kasih tales ya, tanami tales ya, tengahnya kita jalur lombok itu nggak lebar teman-teman, itu sekitar berapa meter aja, nggak lebar karena untuk percontohan aja ini, untuk percontohan warga sini pengen dikasih contoh untuk pertanian organik itu kayak apa kan begitu ya. Jadi kita ada lahan ini sekitar 30 kali 30 teman-teman, mau kita kasih contoh untuk cara tani organik ya. Tani organik itu bagaimana Pak D, kan dia begitu. Jadi kita kasih contoh, nanti dia ini nyangkol, setelah udah dicangkol nanti baru kita datang, kita beri petunjuk cara naruh pupuk komposnya ini teman-teman ya. Karena nggak boleh ditimbun teman-teman, ini hanya ditaruh sampingnya. Misalkan ini ada bedengan ya, udah bedengan, ini dikasih di paretnya teman-teman. Pupuk komposnya ini ditaruh di paretnya, di ujung sana ditutup ya, paretnya sana ditutup. Nah, jadi di tengah-tengah ini ya. Jadi setelah ini kena air hujan, ini busuk nyerap ke tanaman situ teman-teman. Itu caranya ya. Nah, cara kerja untuk petani organik. Kalau bisa teman-teman di Kalimantan Timur ini kan belum berapa paham di pertanian organik teman-teman. Kalau di Kerang, di Pasir ini, saya yang sudah mengalami 10 tahun ini teman-teman pakai organik semua ya. Jadi kita karena merasa tidak punya modal, kita modalnya hanya nekat, sesuai kemampuan kita, dan keadaan tanah di sini sudah luar biasa bagusnya. Jadi kita bisa memanfaatkan sampah-sampah di sekitar pertanian teman-teman. Maka dari itu kita selalu semangat. Karena apa? Kita modal sedikit bisa panen, bisa lanjut ke masa depan kita teman. Ya, jadi itu teman-teman tani yang pemula, yang artinya tadinya malu-malu, mau petani nggak punya modal, rubah posisi lah, posisinya ganti ke petani organik ya. Jadi teman-teman jangan dianggap sampah ini cuma sembarang sampah ya. Sampah ini bisa menguntungkan ya. Nah, cuman teman-teman, kalau sampah ini tidak basah, itu tempat sarang penyakit untuk tikus ya, tempat tikus. Tapi kalau di paret ada airnya sekali selalu basah, tikusnya juga nggak ada teman-teman, dia lari tikusnya. Itu. Jadi teman-teman tani pemula, kalau bisa yang belum punya modal banyak, ya sederhana aja kayak saya ini ya. Nggak usah pakai modal, yang penting ada lahan, modal sehat, yakin, dan percaya diri, insya Allah kita akan panen teman-teman ya. Jadi kayak sebelah sana punya Pak Agus, punya Pak Budi itu
awalnya dia modalnya cuma nekat teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang setiap 10 hari panennya sudah mencapai 50 tandan 60 tandan per 10 hari teman-teman ya. Itu ya per 10 hari. Nah itu yang sudah buah teman-teman, karena kalau tanaman dia itu sampai 1 hektar atau 2 hektar, nanti kalau buah semua dalam 10 hari itu mungkin bisa ratusan tandan juga teman-teman ya. Itu kalau untuk pisang ya. Jadi pisang ini teman-teman, karena kita galakkan di sini itu petani organik, pisang, cabai, jagung, milon itu kita pakai organik teman-teman ya. Semua pakai organik ya, tidak terkecuali kalau jagung memang ada sedikit-sedikit kita kasih poska ya, sedikit-sedikit kita kasih poska. Kalau cabai nanti dikasih NPK 16 itu sedikit aja teman-teman untuk perangsang pertumbuhan. Cuman yang tidak kalah pentingnya teman-teman, yang beli itu cuman obat-obat semprot ya teman-teman, obat-obat semprot atau pupuk daun atau obat hama dan penyakit itu aja yang harus kita beli ya, karena kita mau ngeracik sendiri, bukan apa ya, takutnya kita ini nanti tokonya nggak laku ya. Terus kalau kita sudah tahu bahwa itu bisa, orang nyerang ke kita minta beli sama kita, terus nanti akhirnya kita ini dikomplain orang ya teman-teman, karena kita nggak punya badan hukum untuk pengobatan ya. Kalau pupuk ini kan masing-masing pribadi teman-teman ya. Kalau sejenis obat kita walaupun bisa, jangan teman-teman ngeracik sendiri ya, itu jangan teman-teman, itu berisiko. Risikonya kita musuhnya pemerintah, karena kita tidak punya izin, nggak bisa kita ngeracik sembarangan obat itu, terkecuali rahasia ya, terkecuali rahasia untuk pribadi kita sendiri, terserah monggo ya. Tapi kalau teman-teman yang bisa ngeracik obat hama jangan sampai dibocorkan, karena kalau dijual belikan kalian kena risikonya penjara teman-teman. Namanya itu apa, pemalsuan dan tidak ada kode produk, artinya itu tidak sah ya. Beda sama pupuk organik ini ya teman-teman. Pupuk organik ini kan kelihatan nyata ditumpuk sampah-sampah kan gitu ya. Kalau sejenis racikan obat hama dan obat pupuk lainnya yang racikan, kalau kita tidak ada izin resmi teman-teman, jangan teman-teman, itu risiko besar. Risikonya kita bertentangan yang punya izin ya teman-teman ya. Supaya yang punya izin laku kita beli aja ya. Terkecuali kita bisa sendiri, untuk sendiri aja, nggak usah dipasarkan. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.